Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini saya ada pasien tentang Mio M3, namun di sini tidak membahas mesinnya, yaitu melainkan membahas kode mil pada speedo. Di sini muncul 46. Sebelumnya ini permasalahan seperti ini sebenarnya sepele ya, kecil. Permasalahan ini sepele kecil. Oke, kita akan lihat kode milnya. Kita kontak ya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, oke. Di sini muncul kode 46 pada tipe motor Yamaha, entah itu Mio J, Mio M3, ini Mio M3 ya. Muncul kode 46, yaitu ada permasalahan pada pengisian aki. Ya, sekali lagi ini masalah seperti ini ada pada pengisian aki ya. Kita lihat sekali lagi ya supaya lebih paham. Intinya 4 kedipan lama, 6 kedipan pendek. Kalau kedipan lama itu dihitung puluhan, tapi kedipan pendek itu tetap dihitung satuan ya. Kita coba lagi. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Oke. 4 kedipan sekali lagi, 4 kedipan panjang itu dihitung puluhan. Terus yang 6 kedipan pendek itu tetap dihitung satuan ya. Kedipan pendek itu tetap dihitung satuan, kalau kedipan panjang itu dihitung puluhan. Nah, tinggal dibaca saja. Di sini kode kedipan panjang, yang puluhan itu yang kedipan panjang itu ada 4 kali kedip. Lalu setelah 4 kali dia berkedip pendek 6 kali, berarti dihitung 46. Kode 46 pada tipe Yamaha yaitu ada suplai pengisian yang sudah trouble ya. Oke, suplai pengisian yang sudah trouble. Oke, di sini kita bisa, ini kiprok sudah saya lepas ya. Nah, sekarang kita masuk cara pengecekannya. Cara pengecekan daripada tipe semua regulator ya. Saya ngeceknya menggunakan ini bro. Saya nggak punya alat avometer atau yang lain karena bengkel saya itu manual ya. Ini manual bengkel saya. Gerinda saya nggak punya bro, gerinda bro. Buat mapas gas kopling saja saya harus ke rumah temen supaya ini aki masih terpasang ya. Ini aki masih terpasang buat baca kode mil, tapi aki tidak mau nyala. Nah, sekarang seperti ini. Ini dikontak bro ya. Ini dikontak, cepet. Ya, ini dikontak. Nah, untuk cara pengecekan, kabel pertama kabel merah ya. Kabel merah ini dilepas dulu. Ya. Kabel merah dengan kabel hitam ya. Karena kabel merah ini berasal dari aki. Leret. Kadang kan ada yang metik itu kabelnya digrogoti tikus. Kan ada kadang. Nah, barangkali di sini digrogoti tikus, kita akan cek bareng-bareng. Oke, pertama kabel harus dikelupas dulu. Tadi udah rada elek kabelnya, nyocol angel. Nah, ini dikelupas dulu. Ini boklam yang kecil ya, boklam rating biasa. Karena saya nggak punya avo, jadi ya maklumi saja lah ya. Ini aki masih terpasang. Kita akan cek apakah ada kabel hitam dan merah yang trouble atau tidak. Di sini kita masukkan saja dari sini ya. Ini kan hitam. Wah, jalurnya seperti ini ya, jalur pin kiprok Mio M3 ya. Ini seperti ini. Ini cuplikannya di depan hampir sini. Putih-putih, merah, hitam. Ya. Pengisiannya itu 2.
Ini tipe motor full wave, tidak menggunakan ground body, ground spool. Ya, oke, masukkan. Kita masukkan sini, shred. Kita masukkan. Nah, ini nyala, bro. Kalau dia nyala, berarti antara jalur kabel hitam dan kabel merah berarti dia normal. Karena ini dari aki sampai ini nyala. Ya, berarti untuk kabel nggak ada masalah. Sekarang kita yang dari spool. Yang dari spool, ini kan full wave, nggak ada ground spoolnya. Ini cara pengeceknya seperti ini, bro. Ini dimasukkan putih-putih, alah resert, bro. Sorry. Ini dimasukkan. Kenceng ya, jangan sampai kondor. Dari sini aja, Pak ya. Ini ditekuk. Putih-putih ya. Cara mengecekannya kalau tipe full wave itu plus dengan plus. Ya. Nah, seperti ini saya akan selah ya. Saya akan selenger. Oke, dari spool ini kabel putih nyala ya. Ini akinya nggak saya lepas tadi malah bunyi. Oke, dari kabel putih dia langsam ini terang banget, berarti strom masih normal ya. Tapi kalau dia langsam ininya kabelnya keling-keling, empani keling-keling, patokannya spoolnya bodol. Tapi di sini di selah dia itu biar itu padang banget. Oke, ini mah dan temen ya, bro. Nah, ya. Oke. Di sini biarnya itu padang banget, ya. Jadi antara kabel dari spool, kabel dari bawah sini ke atas sini seleret masuk ke sini. Dia normal, ya. Dia normal karena di sini dikasih lampu dia nyala semua. Seandainya petil siji dikasih lampu nggak bakal nyala, ya. Senajan ini plus semua karena tidak menggunakan ground body si spoolnya. Terus yang dari aki juga normal, ya. Tapi aki tidak mau ngisi, berarti ininya yang stres, ya. Tipe motor injeksi kalau akinya dilepas Mio M3 ya. Dulu saya pernah buat tutorial Mio M3 itu nggak pakai aki ya, pas penyalaannya itu nggak pakai aki dia bisa nyala ya. Seharusnya kan ini nyala juga, tapi ini dipasang ya, ini dipasang terus sikringnya kita lepas dulu. Ini sikringnya kita lepas, kita nyalakan. Seharusnya motor bunyi tapi di sini tidak. Motor tidak mau bunyi, bro, ya. Berarti ininya stres. Kita akan cek lagi seperti ini, ya. Kalau kiprok sudah terpasang, alah, kiprok memang dia. Nah, kita cek lagi. Kalau ini tadi kan pengecekan jalur antara dari aki ke sini set, dia normal. Terus yang dari spool ke atas normal. Nah, sekarang kita ini sikringnya tadi sudah dilepas. Seharusnya semua kiprok kalau si kabel putih sudah dipasang, otomatis kan ini yang putih kan masuk. Ini kabel putih masuk. Semrakat banyak gitu kan ya. Yang kabel putih ini kan masuk. Nah, otomatis kan di sini keluaran, yang merah kan keluaran. Nah, seharusnya yang keluaran ini kalau dikasih lampu dia nyala, bro. Ini saya dandan terus groundnya di sini ya. Ini ground. Taruh yang hitam. Seharusnya dia nyala, bro. Oke, sampai kenceng ya. Selupnya kenceng. Tapi di sini tidak nyala. Setelah dimasukkan, ini kontak on ya. Kontak di on. Terus kita selah. Di sini nggak nyala, bro.
si lampu itu tidak nyala sama sekali. Aturannya kalau kiprok normal dia pasti nyala, ya. Tapi di sini tidak nyala. Berarti ini emang kiprok yang stres. Ini kiproknya bodol. Nah, keburu saya sudah belikan punyanya Mio Sulgiti. Punyanya Mio Sulgiti, karena di tempat saya yang original Mio M3 itu nggak ada, harus inden. Sedangkan motore sing duwe ki wis takon-takon bae, wis nyelak-nyelak bae. Banyak kan dong usul. Iki nek diseumpamane nganggo kiprok liyane kepriwe? Ya serba apa penting motore urip normal. Ya wis ndarung aku tak beliin kiprok punyane Mio Sulgiti 125. Sebentar saya beli dulu. Oke, ini kiproknya yang baru. Ini soketnya beda ya. Ini soketnya beda. Yang asli Mio M3 dia kecil, tapi Mio Sulgiti dia besar. Nah, ya. Ini yang bagus. Ini soket nanti kita akan ganti, tetapi masih menggunakan ini ya. Ini masih utuh. Ini buat tutorial saja dulu. Nanti setelah saya rapikan. Nanti setelah dirapikan saya kasih hasilnya ya. Oke. Nah, untuk ini dia soket ya. Nah, untuk ini jalur soketnya itu sama ya. Jalur soketnya dengan ini sama. Ini tak geledak nang ndi penara gigal ya. Nang ndi suara gigal ya. Sempit nang ini ora bisa. Nah, ini ya. Oke, jalurnya itu sama. Oke, yang merah ini ke merah. Ceplosin saja. Set. Nah, yang hijau ke ground. Ini buat pengalaman saja ya. Kalau ini kan tak beliin kiproknya soalnya nggak ada, harus inden. Sedangkan orangnya itu minta nyelak-nyelak banyak sebel karo wong dandani nyelak-nyelak bae genyer takon. Malah sabar mrene dandani dhewek gitu. Ini kadang semor kayak ngono. Soalnya sebel. Dandan nyelak-nyelak wis sebel. Ini si kering dilepas ya. Kira manclep, harus kenceng, manclep. Alah, nanti kiproknya dipindah. Kiprok jangan dirusak ya. Nanti kalau diganti ini dibawakan ke yang punya. Aja dikundet. Bahasane wong Jawa yang ngundet ora ilok. Nuduhake dikundet. Ya ora. Ya digawa. Oke, seperti ini ya. Oke, kita akan pasang. Ini sikring saya lepas ya. Tuh, ini sikring saya lepas. Ini kontak on. Kita akan selah. Bunyi, seharusnya bunyi. Kan, spidone endep-endep. Tuh, ya. Seharusnya tanpa aki dia masih bunyi. Tapi si spido ini tetap jep-jep yang ini karena ngandalnya kiprok tok. Ya, tuh. Oke, sekarang kita pasang kiproknya. Bentar, saya pasang sikringnya dulu. Sikring kita pasang ya. Nah, nanti kalau aki sudah, nah tuh si EC sudah mendetek bahwa pengisiannya itu udah oke, jadinya ini langsung hilang dengan sendirinya. Ya. Klakson langsung keras. Oh ya. Tanpa aki itu seharusnya bunyi. Untuk jalurnya sama dengan Mio Sulgiti 125. Itu sama jalurnya. Nah, ini bungkusannya. Bungkusannya tuh.
1 Mio 125 Mio M3 15. Tulisannya ngono kuwi. Oke, untuk mesin nggak ada masalah ini motor. Cuma akinya itu tekor saja. Tuh. Ini tunggu beberapa menit starter langsung jadi. Insya Allah. Kemarin akinya saya cas. Tak kira kan cuma akinya yang tekor ya. Setelah aki dicas, aki full 100%, kode milnya itu hilang. Tapi begitu bawa jalan, setelah hampir setengah hari dia muncul lagi. Nah, saya vonis pasti pengisiannya ora bener. Nah, setelah saya cek emang ikinya stres bro, kiproknya stres. Terus jalur merah ini nggak ada apinya, seharusnya kan ada ya. Ini tanpa aki seharusnya bisa bunyi ya. Oke, kita gas dulu. Oke, motor nggak berbet, nggak masalah ya, nggak berbet, nggak yang lain. Berarti antara antara full wave atau spool daripada motor ini menggunakan kiprok Mio Soul GT, dia bisa menampung dengan sempurna. Kalau dia strumnya terlalu besar, biasa motor akan berbet. Sedangkan kalau terlalu kecil, biasanya juga motor akan terjadi berbet juga. Tapi di sini nggak berbet sama sekali. Berarti si full wave menampung menampung strum masukan ke regulator ini, dia sempurna gitu ya. Klakson udah keras. Sekarang kita coba starter udah ngangkat apa belum ya. Tuh, kita lihat. Kode mil langsung hilang ya, karena si ECU mendeteksi bahwa pengisiannya itu udah oke. Jadi si ECU mendeteksi bahwa pengisiannya itu udah sempurna lagi. Udah ngangkat bro, tapi masih berat gitu karena baru nyala ya. Wajar lah ya. Oke, ini soket tinggal kita salin saja. Soket disalin. Ini dilepas dulu. Sekring barangkali bikin konslet. Nanti pas waktu penyambungan harap dilepas dulu ya. Karena tipe injeksi biasanya kabel merah itu langsung ke sini. Kabel merah langsung ke sini tuh biasanya kan tipe motor ini kan jarumnya muter dari aki dulu ke kontak baru melebar ke yang lain. Tapi di sini enggak, karena dia menggunakan satu jalur ya. Ini caranya dilepas saja. Setelah dilepas, regulator enggak anget, enggak yang lain ya. Ini masih dingin banget, berarti penerimaan strumnya itu berarti sempurna. Oke, ini soketnya tinggal ini dijol-joli saja. Ini dimasukkan seperti tadinya, yang karena sama soketnya ya. Yang merah taruh merah ya. Sini barangkali teman-teman menjumpai motor ketiban apes seperti saya, nggak ada kiprok originalnya, nggak ada kiprok tipe Mio M3 yang ini. Jadi saya belikan Soul GT ya, karena emang nggak ada. Kalau ada ya seandainya ya saya belinya yang tinggal pasang saja gitu, karena orangnya juga nggak sabar, harus nyelak baik, nyebeli marai pedes nang kopeng ya. Yang merah taruh merah sini, yang hitam taruh sini, yang putih taruh sini, yang putih taruh sini. Udah beres ya. Ini saya menggunakan soket kiprok Tiger. Ini punyanya Tiger. Tahu motor Tiger ya? Tiger kan kiproknya gede banget ya. Ini bisa menampung, biasanya injeksi itu harus di berapa ya, maksimal berapa ya, 14 volt ya. Kalau injeksi itu 14 volt. Oke, ini saya lepas dulu, nanti jangan diselempit-selempitin saja dulu. Oke, lanjut bro. Ini sudah saya ganti ya, tadinya kan ini
Nah, biasanya ini saya nyokilnya sampai apa? Bukanan ini bro, saya leboin nanti utek-utek ceneng, utek-utek ceneng. Ini soketnya intinya skema soketnya itu sama ya, masih dengan yang tadinya sama, cuma beda soket saja. Untuk skema soket sama, cuma beda soket ininya saja. Ini besar dan yang ini kecil. Nah, ya. Ini nanti kita bawakan ke pemiliknya, barangkali ngemben pengen ganti kiprok sing ori dan maning lagi soketes anak geri masang tok. Ya. Oke, ini taruh bagasi. Kawakna nyerapan ngundeti. Terus ini disolasi ya. Ini tak sobek sedikit ini. Tak apa jenis namanya? Ini tak sobek sedikit tadi supaya ini kan megarnya harus panjang ya. Tuh. Tak sobek sedikit lah, nanti ini disolasi lagi lalu nih diterapkan lagi. Tak cari isolasi dulu ya. Oke, paham ya. Untuk Mio M3, Mio J muncul kode 6, Vixen kode 46. Itu permasalahannya di suplai pengisian. Ya. Cukup dimengerti ya. Nah, seperti ini disolasi. Kerja itu yang rapi. Cokoya kemarin itu Jupiter, walah, kabel bosok jero. Ya. Nah, ini kita akan cek ya. Cek kiprok baru ya. Ini pedet maning lah, pedet tiktok ya. Enteng iki kabel. Ini kontak dimatikan dulu. Kita cek suplai pengisiannya. Ya. Tadi kan kiprok terpasang, ini dimasukkan ground sama main dia enggak nyala. Nah, ini saya masukkan ya. Ini ditekuk bro, pin nempel. Tekuk dimasukkan ya. Nah, oke, kita akan selah, dikontak lalu diselah. Nggak dikontak ya nggak apa-apa. Ini seharusnya nyala. Nah, nyala, karena nempel lagi. Tuh, nyala kan? Tadi kan nggak nyala ya. Karena nempel bro, sorry, tak pateni ya. Kan nyala sih tadi menggunakan kiprok yang ini soket posisi dipasang dia nggak mau nyala, setelah diganti kiprok dia nyala, berarti emang ininya stres wis. Oke, semoga bermanfaat untuk kita. Ini tinggal kita baut saja. Ini ada seperti ini di sini supaya tidak terkena air ya. Sama kadang ada yang Mio M3 soketnya jemuran. Nah, itu bisa dibersihkan saja. Kadang ada yang seperti itu sih. Yang namanya trouble motor kan beda-beda. Intinya kalau muncul kode 46 itu berarti suplai pengisiannya. Dah seperti itu aja ya. Ini tinggal dibautkan di sini. Nah, udah jadi. Oke, semoga bermanfaat cara mengatasi kode mil muncul 46 pada Yamaha Mio M3, Mio J, muncul GT, Vixen dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut silahkan tanya-tanya di komentar atau di via WA bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perakitan udah selesai. Kita ke tes ya. Tes coba kontak. Kode mil tidak menyala. Oke, udah. Tadi kan berkedip, sekarang udah tidak. Kita ke rating dulu. Oke, tadi berhenti nggak berkedip ya karena akinya hoax klakson. Oke, kita ke starter, langsung nyala, enteng banget karena akinya sudah ngisi ya. Oke, pengecekannya cuma ini doang bro. Bengkel wong ora ndek modal ke bengkel kere ke yang ini ki. Oke, semoga bermanfaat untuk boklamnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana tapi bermanfaat ya. Tanpa ini ya saya kemungkinan nggak bisa servis ya. Ini cukup membantu. Kita simpen lagi sini. Simpen. Mau dan maning. Kalah kaku. Serap apa? Mantap.